Enggak. Kita tetap punya kelamin. Anda tidak percaya kepada Quran boleh, tapi apakah Anda tidak percaya kepada kitab yang Anda ambil secara serampangan tanpa izin dari pemiliknya Yahudi? Yeskil 37. Apa artinya kitab itu Anda tenteng kalau Anda tidak membacanya, tidak mengkajinya, tidak mempelajarinya, dan tidak mempraktikkan dalam iman saudara bahwa ternyata jasad ini akan dibangkitkan. Oleh karena itu jangan kau makan yang diharamkan. Jangan kau ikuti ajaran setan yang menghalalkan segala makanan yang diharamkan. Jangan. Kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 2 nomor 3. Jangan kau ikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata dengan mulutnya tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkannya. Barang siapa yang meniadakan haramnya babi, Matius 5 nomor 19, dan mengajarkan kemudian kepada keturunannya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina, yaitu neraka. Makanya Yesus menekankan itu. Lukas 16 nomor 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun pengharaman babi itu tidak boleh dihilangkan. Kata siapa? Bukan kata Bang Suma. Itu kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Lukas 16 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, babi tidak boleh halal. Tidak boleh halal. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi setan datang. Setannya datang melalui nabinya yang palsu itu. Mengajarkan kemudian halalkan semua, tak ada yang haram, pokoknya halal, bahkan makan manusia pun boleh, tak ada yang haram bagiku, semuanya boleh bagiku. Ajaran apa itu? Itu sama seperti kera. Kera masih bagus, kera tidak makan es krim, masih ada makanan yang diharamkan yang tidak bisa dikonsumsi, tapi ada setan mengajarkan makan, pokoknya makan semua, kalau perlu meja juga dimakan karena berkaki. Ini saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di surga itu tak ada kawin mawin, aduh Anda keliru. Yehezkiel 37 orang dibangkitkan lengkap dengan jasad. Apa Anda berpikir nanti istri Anda ketika bangkit sudah tak ada lagi lubangnya? Hah? Bahaya itu. Ketika Anda kemudian nanti dibangkitkan kubur tak ada lagi senjatanya, bahaya itu. Itu namanya Anda berpikir negatif tentang pencipta yang maha penyayang, maha pengasih terhadap ciptaannya. Itu saudara. Jadi umat Islam dalam hal ini meyakini sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia itu sempurna, tapi di kehidupan akhirat surga jauh lebih sempurna. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Demikian. Baik. Terima kasih Bang Juma. Saya mau bantah yang Bang Juma bilang tadi tentang tentang haram itu Bang Juma. Karena silakan, di Matius 15 ayat 1 sampai dengan berapa tuh? 12 ayat 11 ya. Matius 15 ayat 11 kan orang-orang Farisi mengatakan kepada Yesus, "Kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum makan?" Iya. Itu kan haram bagi orang adat istiadat orang Yahudi. Kemudian Yesus mengatakan, ya, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maksudnya Yesus kan jika hati kita itu penuh dengan kebencian, iri hati, dengki, dan sesuatu yang keluar dari mulut, dari hati kita yang tidak baik, itulah yang najis, bukanlah yang kita makan. Itu maksudnya Bang Juma. Jadi bagi saya mungkin dengan ayat ini Yesus tidak menghalalkan semuanya makanan gitu, termasuk babi tadi. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan ya, ini udah berulang saya ulas teman ya. Cobalah sedikit-sedikit kita itu membangun kerangka berpikir di dalam beragama. Karena gini, kalau kita melihat Matius 15 ini, yang hadir di situ adalah orang-orang Yahudi, di mana menu makanannya sama sekali tidak ada babi, tidak ada anjing di situ, tidak ada kera, tidak ada gorila, tidak ada biawak, padahal di meja makan mereka.
ketika Yesus mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Ini tidak sedang, murid-muridnya tidak sedang makan babi. Ini hanya kasus cuci tangan. Cuci tangan dan tidak cuci tangan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, berkata kepada Yesus, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Dijawab oleh Yesus, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan. Artinya, ini masalah cuci tangan, bukan masalah babi. Andai saja ahli Taurat dan orang Yerusalem, ahli Taurat yang ada di Yerusalem pada saat itu bertanya, Yesus, kenapa muridmu makan babi? Barulah boleh Anda mengatakan Yesus sudah menghalalkan babi. Ini cuci tangan, Cak Ayu. Bukan makan babi murid-muridnya di situ. Ini cuci tangan karena orang Yahudi tidak mungkin menghalalkan apa yang diharamkan. Tidak mungkin. Kalian yang pemakan babi yang mentafsirkan bahwa oh sudah menghalalkan semuanya. Salah ente. Karena ente bukan pengikutnya. Ini yang mengajarkan Anda menghalalkan itu adalah Yesus Kristus juga. Tetapi Yesus Kristus yang lain. Yaitu yang datang kepada Paulus. Yang membisikkan Paulus Kolose 2. Paulus, ya paman, aku Yesus Kristus. Sampaikan kepada pengikutmu, janganlah mau dibiarkan dihukum mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun sabat. Semuanya sudah halal. Itu Yesus Kristus yang diduga palsu. Kalau Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu mak tak menghalalkan babi. Yang tadi itu cuman terkait cuci tangan dan tidak cuci tangan. Jangan kau larikan ke babi, sebab di situ tidak ada menu babi. Begitu saudara, silakan. Dan ingat ya, ingat. Baik. Sabar. Yehezkiel 66, nomor 15, nomor 16, nomor 17. Pencipta langit dan bumi akan datang dan membakar semua pemakan babi tanpa terkecuali. Itu bang. Silakan. Oke baik. Saya mau bertanya bang. Silakan. Ya. Ya, saya 66 ya. Saya mau bertanya bang cuma. Silakan. Kalau di agama Islam, di Muslim, apa boleh menceraikan istri? Atau misalnya istri menggugat cerai suami, itu boleh gak? Hal yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tapi halal, yaitu cerai. Halal. Kenapa? Iya halal, tidak haram menceraikan istri. Tidak haram. Dan di dalam kitabmu juga ada kok tentang cerai itu. Nah, kalau di sini saya baca di Markus 10 ayat 11, Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ya. Berarti diharamkan cerainya. Saudara, Matius 5 nomor 31. Barang siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberi surat cerai kepadanya. Jadi jangan kamu salah artikan. Matius berapa bang Lima? Mohon maaf. Matius 5. Iya, Matius 5 nomor 31. Silakan Anda buka di situ. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi jangan Anda mensalah artikan Bible Anda sendiri. Sekarang begini, ketika ada seorang istri berzina, main dengan laki-laki lain, dan itu diulang setelah Anda nasihatin, setelah Anda memberikan maaf, tetapi dia tetap mengulang. Lalu dari hasil dia berzina, dia mendatangkan anak. Di saat kamu menjadikan dia, statusmu masih istri, dia hamil dari laki-laki lain. Dia punya anak.
Bagaimana hasratmu ketika dia hamil? Apakah Anda ingin menahan selama 9 tahun, 9 bulan? Itu mustahil. Maka apa solusinya? Ceraikan. Ceraikan. Ada seorang istri yang ketika Anda pergi kerja, cari nafkah, di rumah ada orang tua Anda, ibu yang melahirkan Anda, memberi makan kepadanya dengan wajah yang muram, memberikan uang dengan muka yang tidak enak. Bahkan orang tua yang renta sering dipijak kakinya, ditamparnya, dikasih makanan basi. Dan Anda tahu itu, apa solusinya di dalam agama Anda? Hah? Masih tetap memberi nafkah wanita seperti ini? Oh tidak kawan, ceraikan. Kenapa? Karena itu hanya mendatangkan kemudaratan, kemudaratan bahaya yang sangat besar daripada itu. Tuh ada solusi, kita ceraikan secara sah. Matius 5 nomor 31 telah difirmankan juga. Ini firman Tuhan loh. Menurut tradisi Kristen, ini firman Tuhan. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Islam coy. Jadi jangan muluk-muluk kawan. Jangan muluk-muluk. Di dalam agama Anda, tokoh agama Anda, oh nggak boleh cerai. Tapi mengkawinkan yang sesama boleh. Bahkan mengkawinkan dengan binatang boleh. Agama apa kayak gitu kawan? Ketika kamu didoktrin di Kristen tak boleh cerai, dalil dalam kitab saudara apa itu? Bahkan Yesus mengatakan apa? Di dalam kitab saudara, barang siapa yang ingin menjadi pengikutku tapi tidak membenci istrinya, dia tidak boleh menjadi pengikutku. Di dalam Lukas pun dikatakan seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapatkan berlipat kali ganda saat ini juga. Artinya Yesus menerangkan boleh cerai pada kondisi-kondisi yang sudah tak bisa dipertahankan. Makanya di konsep Islam, hal yang halal tapi dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah adalah cerai. Tapi kalau tidak bisa ada solusi lain, maka cerai. Kalau bisa mendatangkan kebaikan untuk kedua belah pihak, ceraikan mereka. Tapi kalau justru dengan membuat mereka kemudian semakin erat dalam hubungannya, mereka masih mencintai, jangan ceraikan. Itu Islam. Jadi Islam itu memberikan solusi. Makanya Islam itu ketika dikatakan dia datang sebagai rahmat, maka dia benar-benar memberikan solusi kasih sayang kepada manusia. Seperti itu kawanku. Silakan. Jangan bantah dari. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Tadi sempat Bang Juma singgung tentang Paulus. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan Paulus benar. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan dia menerima Injil bukan dari manusia kan. Tapi itu sinkron Bang Juma dengan di Kisah Para Rasul 9. Di mana waktu perjalanan ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kan dia bilang bukan dia menerima Injil bukan dari manusia. Benar, berarti dia menerima dari cahaya, dari langit. Oke. Sebuah cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah terdengarlah suara olehnya, suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Jawab Saulus kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu kan Injil Yesus. Karena bagi kami Yesus Kristus adalah Injil. Baik. Itu Bang Yuma. Saudara, tadi Anda membawa Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus yang bukan manusia. Betul? Ya betul, seperti ini yang seperti di Kisah Para Rasul 9 kan dia cahaya, suara yang keluar dari cahaya itu. Oke, baik. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Makanya Kristen ini anti Yesus. Anti Yesus dalam hal yang diutus kepada Bani Israel.
kalian itu memang pengikut Yesus yang datang ke Paulus. Ingat saudara, ingat sekali lagi. Paulus mengaku Yesus itu bukan manusia. Dia datang mengajarkan dia Injil. Dan itu Yesus yang bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat antikristus itu adalah dia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Siapa orang itu? Paulus. Izinkan saya 1-2 menit ya berbicara setelah ini. Anda dengarkan, Anda nanti koreksi saya. Al-Quran saya mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa alaihi salam adalah pertanda datangnya hari kiamat. Ketika ia datang untuk yang kedua kalinya, maka Nabi Isa alaihi salam menandakan bahwa datangnya detik-detik hari kiamat. Nah, di Al-Quran ketika Nabi Isa turun untuk yang kedua kali, itulah detik kiamat. Itulah saatnya kiamat. Bagaimana Anda lihat di dalam Matius 24, di data nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ketika ditanyai kemudian oleh murid-muridnya, Guru, ya Paman, apakah tanda-tanda kedatanganmu? Sama seperti Al-Quran. Tanda-tanda kedatangan Nabi Isa. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Anda baca nomor 27-nya di Matius 24. Apa yang dikatakan di situ? Sebab sama seperti kilat memancar sinarnya dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatangan anak manusia kelak. Yang kedua, matahari menjadi gelap. Data nomor 29. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Anak manusia Yesus akan nampak di langit. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan memandang dia. Itulah tanda kedatangan Yesus. Lalu tidak sampai di situ, kata Yesus, kalau ada yang datang mengaku Yesus Kristus tapi tidak dibarengi dengan tanda itu, jangan kau percaya. Itu bukan aku, itu Yesus palsu. Itu adalah penyesat. Baca nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan akan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Coba Anda bandingkan pernyataan Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu wahai guru? Tandanya langit, bulan, matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan dari langit, bulan tidak bercahaya. Apakah itu ada tanda-tanda itu ketika Paulus datang, ketika ada sosok makhluk mengaku akulah Yesus kepada Paulus? Tidak ada. Bahkan dengan bangganya Anda mengatakan itu Yesus karena dia datang berupa cahaya. Bong, catat. Lukas 10 nomor 18. Yesus dengan mulutnya berkata kepada muridnya, aku melihat iblis turun dari langit, jatuh dari langit berupa cahaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar kedatangannya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bersambut dengan ucapan Yesus, rangkulan dengan ucapan Yesus, jelas searah
dengan tanda-tanda kedatangannya menurut Yesus. Jadi yang datang cuman ketemu pada saat dia sujud tahajud, ketika dia umroh, kemudian dia mimpi ketemu dengan cahaya, bersuban panjang, berjanggut punjang, matanya menyala dan seterusnya. Itu bukan aku. Jangan kau percaya. Itu penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Ingat, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kau jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti penyesatnya mengaku Yesus, dan dia akan berkata, aku Kristus. Berarti penyesatnya Yesus Kristus. Paulus ketemu dengan cahaya. Siapakah engkau? Tuhan. Coba. Diarahkan lisannya Paulus mengatakan Tuhan, padahal dia nggak tahu itu Tuhan atau bukan. Langsung. Kenapa? Karena Paulus adalah orang pilihannya si penyesat tersebut. Diduga. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Sedangkan yang asli, Matius 5 nomor 24, aku hanya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Coba Anda telusuri iman Anda. Coba Anda pikirkan, kalau tidak karena ada yang menyesatkan, ada apa agama Kristen menggunakan kitabnya agama Yahudi secara tidak sah, hanya berupa terjemahan? Adakah nabi yang diutus kemudian untuk orang Roma? Adakah nabi yang diutus untuk orang Yunani, Kristen pertama, Katolik pertama kali? Adakah kemudian kitabnya orang Yahudi memang Tuhan firmankan untuk kalian Kristen? Tidak ada, kawan. Tidak ada. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Firmanku yang datang kepada anak-anak Yakub dan aturan-aturanku yang aku berikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa di luar Israel. Ulangan 33 nomor 4. Taurat adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 31 nomor 31 nomor 32 nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel dan Bani Yehuda. Pertanyaannya, kalau bukan karena si iblis, apa alasannya terjemahan kitabnya agama Yahudi ada di atas kitabnya orang Kristen? Ini yang membuat bom-bom mencret. Nana tidak mampu menjawab, hanya membahas tentang kutu, dan kutu. Kalau bukan karena informasi dari si penyesat dari alam roh yang membisikkan pakai kitabnya ini supaya kita dianggap benar, siapa lagi? Anda bertanya, itu adalah Yesus? No, Yesus itu anak manusia. Coba Anda lihat, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di langit, seluruh manusia akan melihatnya. Anak manusia. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tapi penyesat yang mengaku-ngaku Yesus. Mau saya buktikan? Kalau saya dikasih waktu lagi saya buktikan. Lihat teropong kitab Wahyu. Teropong kitab Wahyu. Yang Anda bangga-banggakan itu. Yang Kristen-Kristen banggakan itu. Akulah Alfa, akulah Omega. Coba Anda lihat. Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kunci kerajaan maut? Siapa yang memegang kemudian yang berkuasa atas maut? Baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Dengarkan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa iblis. Kisah 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ibrani 2 nomor 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus,
kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi sesama manusia. Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis, yaitu penguasa dunia, dilemparkan keluar. Ingat saudara, Yohanes 14:30 iblis penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31, iblis mulai waktunya menguasai dunia, sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Yohanes 16 nomor 11, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Pahami itu baik-baik. Ketika ada yang berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah yang telah mati namun aku hidup kembali supaya sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ngeri, karena yang memegang kunci maut dan kerajaan maut itu adalah iblis. Ingat, kata Yesus, kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku adalah di surga. Sedangkan yang mengaku di Alfa dan Omega itu adalah kerajaannya di alam maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Camkan itu baik-baik. Camkan sekali lagi, saya katakan, camkan sekali lagi. Yesus tidak pernah berkata akulah Alfa dan Omega. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia tidak maha berkehendak, berarti bukan dia yang awal. Wahyu 1 nomor 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iblis adalah penguasa kerajaan maut. Ibrani 2:14, 1 Yohanes 5 nomor 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Camkan itu. Kepadaku telah diberi kuasa, baik dan langit maupun di bumi. Itu siapa? Iblis. Tetapi ada yang keluar dari kubur, berkata kepada murid Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Kata Yesus, itu iblis. Tapi itu mengaku, akulah Yesus Kristus. Maka ketika Yesus telah terangkat ke langit, dia kemudian bebas menyesatkan siapapun. Karena tak ada lagi nabi di dunia. Sudah terangkat Nabi Allah, sudah terangkat duta Allah, telah terangkat Rasulullah, yaitu Yesus alaihi salam, diangkat ke langit. Iblis tak ada lagi nabi pada saat itu. Maka dia secara serampangan memilih orang-orang yang kemudian dia anggap cocok untuk menjadikan dirinya sebagai utusannya. Ingat kisah para rasul 16 nomor 18, iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Demikian, silakan. Baik, terima kasih. Begini Bang Juma, silakan. Bagi kami, Yesus adalah juga Allah adalah firman, dan Yesus adalah Allah sendiri yang turun. Dan kejadian di Damsyik ini sama halnya dengan Musa, penampakan Allah waktu menampakkan diri kepada Musa sewaktu dia mengembalakan kambing. Allah itu berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi bukan suatu keheranan apabila Allah datang kemudian, karena sebelum Yesus datang kan Allah sudah pernah menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsyik berupa cahaya. Jadi bukan suatu ini sebenarnya suatu yang aneh gitu Bang Juma. Oke. Di Keluaran 3 ayat 1 ya sampai berapa tuh? 6. Karena sebelumnya kan Allah pernah menampakkan diri juga kepada Nabi Musa. Jadi apabila dia menampakkan diri kepada Paulus di Damsyik, karena waktu sebelum Yesus turun kan Yesus adalah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsyik gitu Bang Juma. Oke. Murid-murid Yesus, apapun yang terjadi terhadap gurunya, percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya
bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berbeda dengan Maaf Bang Kristen. Juma. Maaf. Bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 Bang Juma? Yohanes 1 nomor 1 Pada mulanya adalah firman. Yes, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Yesaya 55 nomor 11 itu jawabannya. Mazmur 33 nomor 9 itu jawabannya. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah bersama dengan kemaha berkata-kata yang ada pada dirinya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, pada mulanya adalah firman yang bersama dengan Allah. Itu adalah sifat. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan sifat kalam. Ketika Allah berkata, maka semuanya ada. Coba lihat, apakah Yesus yang turun dari langit jatuh? Gedebuk. Bukan. Yang datang ke bumi ini adalah firman yang dibawa oleh Roh Kudus, oleh Gabriel kepada ibunya Maria. Wahai Maria, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Itu firman. Pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman yang dibawa oleh Gabriel. Lalu menjadi hamil, lalu menjadi manusia. Bukan Yesus melekat sama Tuhan, enggak. Bukan Yesus. Permisi Bang Juma, mohon maaf. Ya, silakan. Boleh saya baca Yohanes 1 ayat 1 ya? Silakan. Ini kan jelas ini kata-katanya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah inilah yang menampakkan diri kepada Musa waktu Musa mengamalkan kambing. Kemudian Allah ini sendiri sebelum dia turun ke bumi menjadi Yesus, menjadi manusia, nujul menjadi manusia, dia menampakkan diri. Kenapa? Tunggu, mohon maaf Bang Juma. Kalau saya boleh tanya, di Muslim kan ada juga sahabat Rasul yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Kemudian dia sangat memusuhi dan sangat memerangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memilih dia sebagai orang terdekatnya. Ada nggak Bang Juma kisah itu? Iya. Ya, berarti itu kan, ya itu mirip sekali. Saya sudah pelajari, makanya saya mirip sekali dengan Paulus. Karena Paulus waktu itu dia sangat tunggu sebentar. Beda. Ya, baik, saya baca dulu sebentar baik. Silakan. Mana tadi? Karena Paulus kan dia mati-matian ingin bertemu imam-imam orang Yahudi untuk membunuh murid-murid Yesus. Dia mati-matian mengancam kan bahwa dia niatnya dia itu sudah bulat untuk membunuh semua yang ikut Yesus waktu murid-muridnya. Namun dalam perjalanan di Damsyik, Yesus menampakkan diri. Jadi masuk akal, sama dengan seperti kejadian sahabat Rasul, sahabat Nabi Muhammad yang memusuhi nabinya kemudian dipilih menjadi orang terdekatnya. Begitu, Pak. Silakan. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan sahabatnya. Sedangkan yang bertemu dengan Paulus bukan manusia. Sedangkan anak Maria manusia. Jauh. Ingat saudara, ingat pesan Yesus. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ingat, kalau ada yang berkata bertemu dengan Yesus atau Kristus di padang gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Ketika Anda membawa kisah para Rasul 9, Paulus itu sedang berada di padang gurun Damsyik. Anda baca 1 Raja-Raja 19 nomor 15, firman Tuhan datang kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Damsyik itu padang gurun. Nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang ngaku bertemu dengan aku di padang gurun. Lalu kemudian dikatakan, waspada juga kepada penyesat yang mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik. Apa dalam bilik itu? Temeong. Temeong dalam bahasa Yunani. Bilik. Temeong artinya apa? Artinya apa? Tempat rahasia, ruang rahasia. Sel, penjara itu ruang rahasia. Tidak boleh sembarangan masuk, nggak seperti toilet umum itu. Kalau di penjara, penjara itu khusus siapa yang ada di situ, itulah yang tahu di dalam isinya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Itulah yang disebut bilik rahasia, temeong. Situlah tempatnya Paulus mengaku bertemu dengan roh bernama Yesus, lalu menulis surat. Ada 3 surat yang diselesaikan Paulus dalam bilik rahasia. Karena dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus.
Camkan itu baik-baik. Kemudian ketika Anda berbicara bahwa seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, itu bullshit, itu bohong. Allah Subhanahu wa taala tidak datang dalam bentuk hakikatnya ke Nabi Musa, dalam bentuk wujudnya kepada Nabi Musa, enggak. Dan itu dibantah kemudian Al-Quran surah Al-A'raf. Begitu juga dibantah oleh Kisah Para Rasul nomor 7. Saya bacakan kepada Anda. Nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada Musa di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Kisah Para Rasul 7 nomor 35 nomor 38. Yang kamu sangka Tuhan datang kepada Musa, itu hanya malaikat. Ingat saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Tanda-tanda itu, ketika aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Sedangkan yang datang kepada Paulus, adakah tanda itu? Bukalah cakrawala berpikir Anda. Adakah tanda itu? Andai saja yang datang kepada Paulus di padang gurun Damsyik itu adalah Yesus anak Maria, maka 2000 tahun lalu dunia ini sudah kiamat. Tidak ada lagi dunia hari ini. Kenapa? Karena ketika yang asli datang, maka tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap. Coba kau bayangkan saudara, kalau satu hari matahari tidak terbit, hari kedua tidak terbit lagi, hari ketiga tidak terbit lagi, apa yang terjadi? Alam kita ini akan beku. Bintang-bintang berjatuhan. Kamu pikir bintang itu lebih kecil dari bumi? Enggak. Satu bintang bisa menutupi alam bumi ini. Hancur alam kita ini kalau dia jatuh. Itu tanda kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, meskipun 1 juta, 1 miliar orang atau makhluk ngaku-ngaku, aku ya Yesus, dengan segala macam mujizat yang dia perlihatkan, itu bukan Yesus. Kecuali tanda-tandanya ada. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, dan Yesus nampak di tengah langit, dan kita seluruh manusia di atas muka bumi ini dari seluruh bangsa akan mengetahui bahwa dia datang. Itu baru Yesus yang asli. Selain daripada itu palsu. Izin Bang Juma, silakan. Sebenarnya kalau kita mau lihat, kan kita lihat sebab mengapa Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Bukan ini kan sama Paulus. Ceritanya. Bukan Yesus, saudara. Saudara, bukan Yesus. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Bukan itu maksudnya saya gini, mohon maaf. Nah, apakah tanda itu ada ketika ada makhluk itu datang kepada Paulus? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Tidak. Berarti itu bukan Yesus. Tapi begini Bang Juma, kalau kita lihat dari sebabnya, mengapa dia menampakkan diri, ini sama dengan kejadian Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad. Kan ada kejadian di mana Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang awalnya membenci Nabi Muhammad, namun kemudian menjadi sahabat setia dan membela Islam. Nah, kenapa dia dulu membenci? Sama kayak persis dengan Paulus, karena kejadian di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 tuh, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Jadi sebabnya sama kejadiannya dengan sahabat Nabi tadi. Maksudnya ada mengapa sampai Yesus
menampakkan diri gitu. Ada sebabnya gitu, karena Paulus ini ingin membunuh pengikut-pengikut Tuhan gitu, Bang Juma. Iya. Jadi ada sebab-sebab gitu. Jadi masuk akal bagi saya gitu loh. Iya, silakan. Tapi izinkan saya bertanya sama saudara. Iya. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Angkatan jahat ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, anak manusia akan keluar dari kubur." Anda tadi mengagung-agungkan Paulus karena berkobar-kobar ingin membunuh, menganiaya dan seterusnya, lalu bertobat. Saya ingin bertanya, siapa oknum yang dimaksud Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 dari data orang Farisi dan ahli Taurat berkaitan dengan tanda angkatan jahat? Apabila iblis, nomor 43, apabila iblis keluar dari seseorang manusia, iblis mengembara ke tempat-tempat tandus. Jadi dia keluar dari orang, lalu mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi iblisnya tidak mendapatkannya. Lalu iblisnya berkata, "Aku akan kembali ke orang yang tadinya telah kutinggalkan." Maka pergilah iblis dan mendapati orang tersebut. Orang itu sudah bertaubat, bersih, tersapu, rapi dan teratur. Orang itu sudah bertaubat. Lalu iblisnya keluar kembali dari orang tersebut dan mengajak 7 iblis lain yang jauh lebih jahat dari dirinya. Dan ke-8 iblis ini masuk kembali kepada orang yang bertaubat tadi dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah kata Yesus juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa yang sesaman Yesus yang pernah bertaubat lalu kemudian mengaku-ngaku bertobat menjadi orang baik, lalu kemudian dia mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga sebagai simbol angkatan jahat? Sebut nama orang Farisi ahli Taurat yang kemudian pernah bertaubat tetapi ternyata setelahnya jauh lebih jahat kemudian. Silakan. Ya, kalau di Kisah Para Rasul memang betul. Paulus, ini kan judul perikopnya udah Saulus bertobat kan. Matius Yang 12. Angkatan jahat minta satu tanda, dan siapa yang menggaungkan tentang penyaliban ke seluruh dunia, tebusan dosa dengan penyaliban, bangkit pada hari ketiga, itu orang Farisinya. Angkatan jahat yang tadinya bertobat lalu semakin menjadi-jadi. Nah, kata kuncinya ada di Matius 23. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka berkata-kata tentang Taurat tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Ikutilah apa yang dikatakan, tapi jangan kau ikuti apa yang mereka lakukan. Sebab mereka berbicara Taurat tapi mereka tidak mempraktekkannya. Nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia mengikutimu, kau jadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Dia yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan dia orang Farisi dan dia ahli Taurat. Dia mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Kata Yesus, pengikutnya dia jadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Kalau hari ini, malam ini, kamu membela Paulus, wajar. Kenapa? Karena kata Yesus yang asli, waspadalah agar kau jangan disesatkan.
Yang namanya penyesat mampu kemudian mengunci hati seseorang untuk tidak menerima kebenaran. Dia akan menyesatkan banyak orang. Gelar dari penyesat itu adalah Yesus Kristus. Kalau itu bukan Kristen, coba Anda tunjukkan kepada saya. Siapa pengikut Kristus yang banyak disesatkan tersebut? Apa nama mereka? Siapa nama Tuhan mereka? Itu bukan Kristen. Kristen adalah Kristus. Dan Kristen ini pengikut Paulus. Dan Kristen ini kemudian benar-benar menyembah kepada yang disebut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria mengajarkan murid-muridnya menyembah yang ada di langit yang disebut Elohim. Silakan Anda renungkan, Anda boleh menjawab, Anda juga boleh tidak menjawab. Terima kasih. Demikian dari saya. Di sini noise teman-teman, hujan, di tempat saya hujan. Yang lain monitor nggak nih? Iya, oke. Bang Handi Hujan lanjut, sini Ki. hujan. Iya, Bang Handi atau Uni? Ya, silakan Dinda. Atau Uni? Ya, bentar. Gimana Alkitab udah ini tercerahkan? Terus saya mau tanya Bang Juma, bagaimana dengan kisah para rasul 20 ayat 6, Paulus menghidupkan orang mati? Jika dia Bang KTP, Bang KTP, Bang Zuma katanya tadi hujan, kan sudah dengarkan. Iya. Nah, kalau mau lanjut sama saya, silakan tadi yang ditanyakan tentang apa? Tentang dia menghidupkan orang mati, betul? Ya. Ya udah, Abang baca lagi kitab Anda. Bukankah Yesus mengatakan penyesat itu juga bermukjizat dan melakukan tanda-tanda besar? Jadi jangan parameter bermukjizat itu langsung dianggap sebagai orang yang benar ya. Karena penyesat pun bisa bermukjizat atau memiliki tanda-tanda ajaib gitu. Lanjut. Silakan. Ya, Coba baca dalam kitab Anda Matius 24 nomor 4 sampai 5, kan dijelaskan di situ kan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, orang yang datang itu mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang yang sudah dijelaskan sama Bang Zuma tadi. Bahkan nabi palsu ini dalam Matius 24 sampai 20, ayat 24 sampai 25, Mesias palsu ini muncul mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Jadi apa hebatnya mukjizat-mukjizat? Karena memang sudah dikatakan orang ini menyesatkan dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat hebat. Ya, tadi Bang Zuma sudah sangat terang sekali menjelaskan. Ya, mungkin kita ganti pemain ya yang lain. Ya. Ya, udah saya catat kok. Nanti saya pelajari. Ada lagi yang saya mau ini tentang penyaliban. Kan di Muslim kan tidak percaya kalau Yesus disalibkan. Sedangkan waktu Yesus mau mati di kayu salib, dia berdoa, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti sinkron, dia ini konsisten dengan apa yang diajarkan dia kepada murid-muridnya, yaitu berdoalah untuk orang yang menganiayanya. Kan Yesus berkata berdoalah untuk orang yang menganiayamu. Kemudian waktu dia mau mati di salib, dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti pertanyaan saya jelas itu yang di kayu salib Yesus gitu loh. Dari tadi Anda coba menawarkan produk pikir Anda yang kami sebenarnya tidak butuhkan ya. Tapi tidak masalah, saya mau tanya sama Anda, itu Tuhan Anda berdoa dikabulin nggak sama Bapaknya? Begini, Uni, bukan masalah dikabulkan. Konsistennya, saya bukan seperti dia memberikan contoh dan dia praktekkan gitu loh. Saya tanya, ketika dia mempraktekkan berdoa kepada Tuhannya, dikabulin nggak doanya? Ngapain ngikutin orang yang berdoa belum tentu dikabulin? Saya tanya, ketika dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu mereka yang mereka lakukan. Ditaubatkan nggak sama Tuhan Anda itu orang-orang yang mentusbol dia, menganiaya dia, sehingga ini layak orang dikatakan sebagai contoh yang benar. Ada tidak bukti kalau orang-orang yang menganiaya dia pada waktu itu semuanya yang dia katakan tidak tahu itu bertobat semua, sehingga layaklah dia dikatakan sebagai orang yang diterima tobatnya, diterima doanya. Kalau doanya saja tidak diterima,
Apa gunanya dia melakukan praktek doa? Orang doanya nggak dikabulin. Ada. Oh, bentar, untuk membuktikan doanya terkabulkan, tunjukkan kepada saya secara sejarah semua orang Yahudi yang ingin menghabisi nyawanya dan mengolok dia, dan semua orang Yunani yang menghabisi nyawanya bertobat menjadi Kristen. Tunjukkan kepada saya sejarahnya. Ada satu yang waktu Saya tanya setelah semua, menembak Yesus, saya tanya semua. Kalau memang cuma satu orang, Iya, nanti doa Tuhan Anda tidak terkabulkan. Gak usah bertele-tele. Saya bukan Bang Zuma yang sabar. Anda jangan coba membawa doktrin gereja Anda ke hadapan saya. Berkali-kali saya sudah katakan kan. Loh, ini sama kan saya pakai ini, data, iya, bukan iya, doktrin. tidak. Tunjukkan data. Yang saya minta data, bawakan data bahwa semua orang yang dimintakan didoakan sama Yesus itu bertobat jadi Kristen semua. Itu pertanyaan kunci namanya, pertanyaan itu tertutup. Saya tanya, Anda kalau berarti nggak mau Tuhan- ini ya ya udah nggak apa-apa, udah, saya turun berarti aja. Tuhanmu tidak Kau dikabulkan. kalau ngomong sama kau nggak pernah ini kau Ya udah nyambung kau kau turun. ini Diva. Nah, udah muak, turun. Aku muak sama kau, turun. Gak Kau perlu. muak. Bang Zuma sabar. Ya, turun kau. Enyah kau iblis, menyesatkan kau dari tadi. Kau pikir perlu kami mendengarkan ocehanmu, pendusta? Bang Zuma sabar, aku bukan. Tahu kau, aku adeknya. Kalau aku salah dari Bang Zuma wajar, aku adeknya, paham kau? Enak aja kau bilang berdoa. Tuhan kau berdoa dikabulin nggak? Ngapain kau memamerkan, mempromosikan Tuhan yang berdoa tapi nggak dikabulkan? Nyah kau iblis. Banyak kali kau penyesatan dari tadi. Sabar Bang Zuma mendengarkan. Hantu belau, kau pikir apa? Kami di sini sabar, kami ngadapin kau menyesatkan umat. Jadi Kristen aja kau seumur hidup. Nggak usah kau tanya-tanya sok-sok. Saya catat. Bang Zuma, selamatkan aku. Nggak usah kau banyak cerita. Banyak kali cerita kau. Ya, selamat malam Antonio. Silakan bertanya. Nggak usah sok-sokan. Ya kali ceritanya udah dijelasin sama Bang Zuma dari tadi loh. Banyak kali gayanya. Ini aku catat Bang Zuma, udah aku catat. Kali. Ya, silakan Antonio. Tunjukkan kalau betul Tuhan kalian itu mempraktekkan Tuhan kalian loh ya, sembahan kalian itu, manusia yang kalian sembah, yang mati terkutuk di tiang salib. Ketika dia berdoa di tiang salib, kalau memang dia suri tauladan yang baik, ketika dia berdoa dikabulin Bapaknya. Tunjukkan sama kami data bahwa seluruh orang yang dia katakan, ya Bapa, ampuni mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Ada nggak dikabulkan doa Tuhan kalian? Kalau doa Tuhan kalian saja tidak dikabulkan, kenapa kalian promosikan agama kalian di sini? Bertanya kalian kepada kami yang paham, yang belajar. Jangan kalian coba menyesatkan di sini. Ada urusannya kami dengan agama kalian. Kami tidak mengizinkan kalian menyesatkan di agama Islam. Dari tadi banyak kali diulang-ulang terus, dari mulai kau muncul di publik ini, itu saja pertanyaanmu. Ya, Oke, silakan izin Antonio. Uni, kita sapa dulu Antonio. Antonio Kristen. Kenapa dia diem? Antonio ke Kristen. Oh, jangan mau ngeri. Muslim. Oh, Muslim. Yang naik Kristen dulu, Bang. Apa Oke, yang siap, disampaikan, Nalio? Oke, apa mau disampaikan? 1 menit, silakan. Antonio. Enggak ada ya? Suruh aja dulu, Bang, ya. Silakan yang Kristen. Ya, itu tadi tutorial menghadapi ular beludak ya, teman-teman ya. Nah, itu jangan ditiru. Jangan ada yang tiru kecuali yang Harus digituin dia itu orang ngeyel, Uni. Gak apa-apa. itu udah berulang-ulang dia tanya sama Bang Zuma, berkali-kali dia tanya sama kita. Dia tetap promosikan Tuhannya di kita. Ya teman-teman non-muslim silakan bertanya karena Bang Zuma beliau di situ hujan, noise. Kalau nanti kondusif keadaan beliau di sana, insya Allah beliau menjelaskan kembali, menjawab pertanyaan lagi. Yang naik ke atas, silakan naik ke atas. Bertanya saja ya, tolong ya. Saya jujur saya katakan kepada teman-teman Kristen, saya tidak butuh. Kami sebenarnya tidak butuh penjelasan kalian tentang doktrin kalian. Kenapa? Saya, Bang Zuma, Bunda Rahma itu belajar secara autodidak. Belajar bahkan kami membaca literasi yang kredibel. Supaya kami tahu bagaimana sudut pandang kalian secara doktrin dan secara tekstual. Dan juga bahkan kami mengetahui perpecahan-perpecahan di denom kalian, di Kristen, di agama kalian. Jadi kami tidak butuh penjelasan agama kalian. Kami di sini hadir untuk membentengi akidah umat Islam. Supaya tidak disesatkan, ya, tidak disesatkan oleh penyesat yang menjadikan orang-orang yang bertaubat. Seperti Matius 23:15 mengatakan, orang yang ditaubatkan mengikuti tokoh ini, itu 2 kali lebih jahat daripada si tokoh ini. Nah itu dijawab.
Siapa tokoh tersebut? Tokoh agama membawa agama baru yang bertentangan agamanya dengan Yesus, yang mengajarkan apa-apa yang bertentangan dengan Yesus, kemudian pengikutnya menjadi penjahat sepanjang sejarah. Tunjuk, ada nggak agama yang paling jahat selain agama Kristen di seluruh sejarah? Kolonialisme Kristen, genosida Kanada Kristen, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi inkuisisi kurang lebih sekitar 600 atau 500 tahun, baik Katolik maupun Protestan, Kristen. Pertanyaannya, tunjuk satu agama yang meninggalkan sejarah kejahatan-kejahatan berjamaah dan bukan cuma 1, 2, 3 orang loh, berjamaah dan mewarisi kejahatan itu puluhan bahkan ratusan tahun kecuali agama Kristen. Tunjuk. Kan Yesus berkata penyesat itu adalah orang yang mengaku domba, mengaku pengikut Yesus. Tunjukkan satu agama yang mengaku pengikut Yesus, yang kelakuannya kayak Dajjal, menghujat, kabur ke luar negeri, mengatasnamakan Tuhan, menginjak kitab suci orang, tapi dibanggakan oleh umat Kristen. Siapa? Siapa? Coba tunjuk. Ayo, pakailah akalmu. Apakah ada Islam merusak peradaban sepanjang sejarah? Tidak ada. Kristen pernah. Kapan itu? Di abad ke-19, abad ke-9 ya. Di mana pada waktu itu gereja menjadi otoritas tertinggi, mandek peradaban, gelap gulita sayang, gelap. Yang mengeluarkan siapa? Peradaban Islam. Kalau ditanya ke saya, Riva, apa guna Islam bagi peradaban? Saya bisa jawab. Kalian bisa nggak menjawab? Apa guna Kristen untuk peradaban? Kalau tidak ada gunanya buat peradaban, maka pertanyaannya, apa agama yang dibawa oleh orang Parisi, munafik, penjahat, penipu, pembohong, pendusta, perampok, ular beludak, pembinasa keji yang membatalkan hukum Tuhan? Siapakah dia? Apa agamanya? Naik ke atas, mari kita diskusi. Disapa dulu Ya. tamunya nih. Oh iya, disapa dulu. Biar Silakan, nggak Bunda Rahma. Bang Toy, Kristen Halo, Muslim. Bunda. Assalamualaikum. Saya Muslim, Bunda. Oh, yang disuruh naik Kristen. Tapi nggak apa-apa, silakan cepet ya. Apa yang disampaikan Bang? Mau tanya ini sedikit, ya masih sedikit kebingungan lah dalam Al-Quran itu kan. Saya Muslim insya Allah, tapi saya kadang bertanya kepada para ustadz-ustadz saya, pertanyaannya itu jawabannya itu belum memuaskan, Bunda. Pertanyaannya seperti ini, Bunda. Gimana nih? Dia tanya tentang Islam. Semuanya ini bukan Gini ya. Ustadznya saja tidak memuaskan, apalagi saya, Bunda. Saya bukan ustadz, saya iya. ulala bebe. Lah kan Ya Bang ya. di sini Jadi ini kan mohon maaf ya Bang ya, ini bukan ruang kajian tentang Islam. Lain kali Bang ya Ustadznya kalau aja ada nggak ustadz-ustadz memuaskan, kita. gimana saya Ah, coba? Ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang ya, Bang Toy. HRX 5 HRK. Ya Bang, terima kasih. HRKS 25, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. HRX 25. Oh baby. HRX 25. Power 77. Selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Power. Udah pada tidur kali ya gara-gara si KTP. Aku 26 ya. Kristen Muslim. Kristen. Aku. Oh Kristen. Oh cewek. Oh Bunda, Mbak. Silakan. Sama Uniripa ya, silakan Bu. Bentar, Mbak aku. Tolong dikondisikan dulu suaranya, itu noise di belakang. Oh, iya. Gede banget. Dikondisikan dulu ya, biar enak didengarnya. Kalau misalkan ada noise di belakang ya gak enak didengarnya, Mbak. Ya buat teman-teman tolong di follow akun yang di atas semuanya ya. Love oranye diklik tuh. Gimana, udah aman suaranya? Udah Sekarang lumayan. udah merdu semerdu Epitamala. Silakan, Mbak. Ya rencana sih mau kayak ngobrol santai aja sih tadinya sama Bang Juma. Pengennya langsung Boleh. Boleh, Ngobrol boleh, santai itu sama masih Bang, ada boleh, tuh. boleh. Silakan Gurunda, monitor Gurunda. Ada pasien yang harus segera diobati ini. Udah akut.
Masih ini Enggak masih lah. masih kencang suaranya hujan sini. Lanjut aja dulu. Mudah-mudahan sebentar lagi ini. Nggak lama Siap. kok. Ya ngobrol aja dulu kak. Iya, silakan. Nanti kakak kalau seandainya pengennya Bang Zuma yang jawab, nanti di skip dulu. Nanti Bang Zuma kalau sudah kondusif, nanti beliau bergabung bersama kita. Di sini ada kebetulan saya anak baptisnya Bang Zuma ya kak ya. Jadi semua ilmu Bang Zuma itu sudah diturunkan ke saya juga. Jadi biasanya jawaban saya ya jawaban Bang Zuma karena saya dan Bang Zuma satu gitu. Sebelum divalidasi Bang Zuma nggak apa-apa, sama saya juga nggak apa-apa. Silakan kak. Oh, jadi gini kan kak, dari kemarin sih ngikutinnya kan, cuman kayak masih belum ada waktu dan kemarin sempat naik, diturunkan gitu. terus. Ya saya sendiri juga masih belajar ya kan, makanya tadi Masya Allah. gua bertanya-tanya. Boleh kak. Saya temenin belajar ya. Kebetulan saya juga sedang belajar. Ya, Silakan ini, kak. Bertanya saja kak. Ya akhir-akhir ini kayak sering merenung ya kan gitu kan, dosa nggak ya kalau misalnya aku tuh mengkhianati Yesus lah Isa ya gitu ya kan, kalau di Islam itu bilangnya nabi ya kan gitu kan, dosa nggak ya kalau misalnya aku tuh bilang aku tuh 50-50, percaya Islam iya, percaya di Kristen juga iya gitu kan, tapi ada iya enggaknya juga, pokoknya kayak 50-50 banget. Oke, saya jawab sedikit boleh ya kak? Tapi agak banyak sedikitnya kak ya. Mohon di-mute dulu nih, kita ngobrol santai ya. Berdosa kak kakak mengkhianati. Mohon izin sebelum ke ibu ini, tolong buat para moderator jangan naikin Kristen yang lain dulu. Fokus dulu ke ibu ini ya. Fokus dulu ke ibu aku. Namanya siapa bu? Mohon maaf. Oh, masih Grace aja, Grace. Jangan Oh, panggil Grace, ibu, Mbak Grace. panggil Mbak Grace aja kak. Oke, Beb Grace silakan dilanjut ya buat Ya, teman-teman Mbak jangan Grace. naikin yang lain. Cek. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Grace berdosa kalau Mbak mengkhianati Yesus seperti Enggak. kelakuan umat Kristen ya. Oh, enggak denger kan? Dengar kalau Dian di mute dulu. Giliran cewek aja berebut kalian pengen ngomong semuanya. Parah ini. Dasar ya Akang sama Goldian. Oke lanjut. Gini Mbak Grace. Berdosa besar karena Anda mengkhianati Yesus seperti yang dilakukan umat Kristen keseluruhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena iman Kristiani itu konsekuensinya mengkhianati Yesus. Yesus katakan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Di Kristen bilang kehidupan kekal dia termasuk Allah. Kata Yesus, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Di Kristen hukum Taurat dibatalin mengikuti Paulus. Berdosa kak, berdosa karena Yesus berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku. Jadi Kak Grace kalau mau selamat jangan khianati Yesus. Kayak saya mencintai Yesus dengan sepenuh jiwa, hati dan raga dan mengimplementasikan kecintaan saya kepada Yesus. Karena orang Islam adalah orang yang pasti memuliakan dan mencintai Yesus. Kenapa? Umat Islam tidak pernah mengatakan dia terkutuk sebagaimana yang disampaikan Paulus dalam Galatia pasal 3 nomor 13 Kak. Catat ayatnya Kak. Umat Islam tidak pernah mengatakan bahwa dia mati konyol dihabisi. Bahkan Kak, bagaimana mungkin orang Kristen dikatakan sebagai orang yang mencintai Yesus ketika percaya bahwa Yesus dilecehkan? Astagfirullahalazim. Coba kakak lihat berita ini Kak. Ngeri Kak kalau jadi Kristen Kak. Serius. Saya nggak ngajak kakak jadi Islam ya, tapi saya cuma bilang berdosa kalau di Islam menjadi orang Kristen. Nih Kak, beritanya ada Kak. Ini The Conversation Kak. Kalau kita bikin karya ilmiah boleh Kak ngutip dari media. Yesus juga korban pelocohan. Astagfirullah, ini jahat banget Kak. Yesus ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan, masa dilecehin? Ini tuduhan yang sangat bagus. Jadi betul sama seperti yang kakak katakan, sangat berdosa kalau kakak mengkhianati Yesus dengan menuduh dia sembarangan, ya, dengan mengingkari setiap ajarannya. Maka oleh karena itu saya bisa membuktikan pada malam ini di hadapan kakak Grace bahwa ajaran Islam, ajaran Muhammad ibnu Abdullah itu bahkan mengajarkan untuk memuliakan, mencintai dan menempatkan dia seperti yang dia ucapkan. Silakan Kak Grace tanggapi.
Iya, tapi kan Kak, maksudnya itu kan bukan mengkhianati sih ya tadi maksudnya ya. Gimana ya? Tapi kalau misalnya posisi 50-50 gini gitu, seakan-akan kayak percaya nggak percaya gitu ya kan sama Yesus. Dosa nggak ya gitu ya kan istilah lainnya. Dosa. Iya, Dosa, Kak. Percayalah sama Yesus. Masa Kakak nggak percaya sama dia? iya percaya lah. Maksudnya itu gimana ya? Bilangnya nih ngungkapinnya ini nih gimana ya? Gimana ya? Kayak antara susah gitu gimana ya? Ya, apa yang membuat Ya, Kakak kayak apa ya? Memang posisinya aku tuh lagi belajar mencari sebenarnya mencari. Lebih Bagus. masuk ke Islam aja Uni, lebih masuk ke Islam. Sudah. Kalau gitu tadi saya sudah tunjukkan bahwa betul mengkhianati Yesus itu berdosa. Kita akan bagaimana kami umat Islam sudut pandang kami Jadi memahami mencari Nabi kebenaran Isa. itu juga salah ya? Oh enggak dong, itu Ya, baik banget. ya Bagus. posisinya kan memang sedang mencari gitu. Berarti aku seakan-akan kayak menanggalkan dia untuk sementara karena sementara Ya enggak mencari. dong. Dosa nggak sih Justru itu buat enggak lah. dosa nggak sih aku? Mencari kebenaran itu tidak berdosa karena Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya Anda sedang memfungsikan akal, sister. Yesus perintahkan itu, ujilah setiap roh yang ada padamu. Diuji. Mari Anda uji, Anda sedang mencari, artinya Anda sedang menguji. Nah, mari kita lihat bagaimana kami umat Islam memperlakukan Yesus. Kami justru seandainya kitab kalian itu betul-betul dari Yesus, maka kami termasuk orang yang mempercaya Yesus seperti yang dia ucapkan. Gitu. Iya. Teman-teman, Bang Zuma kan lagi itu. Nanti Bang Zuma kalau seandainya sudah tidak bermasalah pasti beliau monitor kok.